I never said anything personal. I'm not gonna take anything personal from you. Don't worry about it. You are gonna try to hurt me, and I'm actually gonna hurt you. You are gonna try to do something, and I'm gonna do it. There are big differences between me and him. You are gonna feel something that you never felt. I'm gonna put him to sleep in the first round. It's gonna be very quick. Mr. Gaethje, So scary, man. So scary. Yes, Narcissist and believes everything he says, and he sits around and smells his own farts. UFC Freedom 250 memang telah berlangsung 2 minggu yang lalu. Tapi kisahnya masih menarik untuk diulas karena kejutannya benar-benar membuat mata terpaku. Bagaimana tidak, Ilia Topuria yang digadang-gadang menjadi salah satu fighter terbaik di UFC era ini secara mengejutkan kalah tragis oleh fighter yang dianggap sudah melewati masa primanya, yaitu Justin Gaethje. Kekalahan Topuria ini tentu membuat banyak orang patah hati, dan UFC sendiri sepertinya juga kecewa karena dengan ini UFC semakin jauh untuk mempertemukan dengan Islam Makhachev yang sangat berpotensi cuan. Tapi apakah kekalahan Topuria ini menunjukkan bahwa klaim yang mengatakan Topuria sebagai salah satu yang terbaik ini hanya isapan jempol semata? Tentu saja tidak, karena faktanya banyak pandit yang mengamini skill dan bakat Ilia Topuria. Doi memanglah sangat berbakat, tapi seperti kata GSP, bukan fighter yang terbaik yang akan memenangkan pertarungan, tapi fighter yang menunjukkan aksi terbaik yang akan memenangkan pertarungan. Ya, ini mirip perkataan Karl-Heinz Schneider dari anime Captain Tsubasa. And there's a lot of different outcome that can happen. It's not always the best fighter that wins the fight, it's the fighter that fights the best. And it's a fight that I really want to see, and I don't know who's gonna win. Selamat datang kembali di segmen Profile, di mana dalam segmen ini kita akan membahas penyebab kekalahan Ilia Topuria dalam UFC Freedom 250. Sebagai disclaimer, saya adalah fans Justin Gaethje, dan saya mengatakan bahwa secara skill to skill, Ilia Topuria masih lebih baik daripada Justin Gaethje. Yaps, kalau dibandingkan masing-masing skillnya, rasanya saya sebagai fans Justin pun tak akan menampik bahwa Topuria adalah fighter yang lebih baik. Tapi di saat yang bersamaan, saya juga mengatakan bahwa Justin Gaethje sangat layak untuk menang karena dalam pertandingan, skill saja tidak cukup untuk menang. Sebagai catatan, saya tidak akan membuat pembelaan maupun apapun mengenai Topuria karena ya ngapain dibela. Memang doinya layak kalah brutal. Di video kali ini kita hanya akan mencoba membahas faktor apa saja yang membuat Topuria bisa kalah dari Justin Gaethje. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke faktor pertama. I said it from day one, I'm going to get knocked out with the way I fight, with how crazy this sport is. Again, I don't want to say anything bad about this guy. He was a world champion, but he is in the hospital right now, and I'm not. some people mentioned earlier a potential of an immediate rematch. Do you think there's grounds for that? Do you think anything warrants that, or do you think you move on to the next contender? I don't even know if I'm, again, Sure. I don't know. Pertama adalah ego Topuria. Menurut saya, ego Topuria adalah salah satu faktor besar yang membuatnya kalah dari Justin. Yap, seperti yang kita tahu, Topuria merupakan fighter dengan omongan dan ego yang paling besar di UFC saat ini. Sudah dari lama ia mengatakan bahwa Justin Gaethje bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Ia bahkan tak sungkan menyebut nama Justin dalam resume miliknya jauh sebelum pertandingan. Topuria pun dengan sembrono mengubah bio Instagramnya ke angka 18-0 dan merayakan pesta kemenangan sebelum pertandingan. Dan yang paling parah lagi, Topuria berjanji bahwa jika Justin tampil menyerang, maka ia akan membereskannya hanya dalam waktu 2 menit saja. Sebenarnya kita sebagai fans UFC tak akan masalah jika prediksi fighter salah, karena apapun yang terjadi, yang penting tetap menang. Misalnya Arman Tsarukyan pernah berjanji akan meng-KO Charles Oliveira di ronde pertama, tapi faktanya ia gagal. Namun orang-orang tidak banyak membulinya karena Arman menang. Sedangkan Topuria tidak. Ia memang memiliki mindset apa yang dikatakannya harus dilakukannya.
sehingga para pemujanya semakin menganggapnya layaknya dewa. Ya, ini tentu memiliki minus poin yang sangat besar sih. Di awal ronde, sebenarnya Topuria bisa bermain cantik dan aman. Tapi karena ia ingin membuktikan ucapannya, ia sangat sembrono asal maju dan membiarkan banyak jab Justin masuk ke mukanya. Memang betul Topuria sempat mendapatkan momen, tapi ia juga mendapatkan damage yang hebat akibat tidak menggunakan head movement demi mengincar dagu Justin. Andai saja Topuria tidak termakan egonya dan lebih bermain aman melawan Justin, maka sangat mungkin Topuria bisa menghindari cedera parah dari pukulan-pukulan Justin. Dan terbukti, hanya di ronde pertama saja, muka Topuria sudah berdarah hebat. He thinks he's God. When it goes to the second round, it goes to the third round, you're gonna be like, oh, I talked all this shit. Bro, there's never gonna be a second or third round. That's not gonna happen. Okay. You know, that's not gonna happen. I'm gonna You're knock just you gonna out look the stupid when we get there. You're gonna look stupid when we get there. Okay, And then like, oh. Kedua adalah perbedaan berat badan. Entah mengapa hampir tidak ada yang membahas bahwa perbedaan berat badan mereka sangat mempengaruhi jalannya pertarungan. Pukulan Topuria memang sangat menakutkan, tapi pukulan Justin juga tidak kalah merusak karena Justin lebih besar dan lebih bertenaga dari Topuria. Kembali ke masalah ego tadi, bahwa Topuria sempat mengatakan berat badan tidak akan mempengaruhi pertandingannya. Padahal di laga itu terlihat jelas di mana Justin mampu bertahan dari gempuran Topuria. Salah satunya adalah karena Justin lebih besar dari Topuria, jadi dia lebih tangguh dari yang Topuria kira. Pukulan Topuria sangat berat untuk fighter kelas bulu, tapi untuk di kelas ringan, pukulan Topuria tidak seberat itu karena lawannya lebih keras dan besar. Loh bang, tapi buktinya pukulan Topuria mampu menidurkan Charles Oliveira yang sangat besar di kelas ringan. Ya karena selain pukulan Topuria yang memang kuat, Charles Oliveira adalah fighter yang sering jatuh oleh pukulan lawan. Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, hingga Islam Makhachev pernah menjatuhkan Charles dengan pukulan mereka, jadi rahang Charles tidak sekuat itu. Sedangkan Justin Gaethje meskipun sudah mendapatkan kerusakan berat di tubuhnya, tapi ia sudah dikenal sebagai salah satu badak di kelas ini. Justin memang sempat roboh oleh body shot Topuria, tapi itu dibayar dengan Topuria yang langsung kehabisan stamina dari body shot tersebut. Jadi jelas berat badan sangat mempengaruhi jalannya pertarungan. Pukulan Justin mampu membonyokkan banyak petarung lightweight lainnya, jadi tentu saja mudah bagi Justin untuk merobek wajah Topuria dengan kekuatan truknya itu. Karena itu, sudah dari lama saya mengatakan bahwa peluang Ilia Topuria mengalahkan Islam Makhachev di kelas welter akan sangat tipis karena Makhachev jauh lebih besar dan pasti Topuria hanya akan jadi lumpia Georgia karena akan digulung oleh gulat Makhachev. I think him going to 170 to fight Islam, if Islam wins, is a stretch, you know. Islam's big, man. I've never seen Ilya in person, but he seems smaller. I know obviously he can knock anyone out. I do think if they fight, Ilya can knock anybody out from 45 to 170. He has the skills, the power, the technique, and but we've just never seen him in there with somebody that big and somebody with that caliber of wrestling. But I think he should defend the 55 title a few times before that's talked about. We'll see. Selanjutnya adalah kesalahan game plan. Yaps, ini adalah kesalahan taktis yang sangat fatal sehingga tidak perlu seorang ahli untuk mengetahuinya. Fans awam yang bodoh seperti saya pun bisa menilai bahwa game plan Topuria sangat-sangat buruk. Topuria memang dikenal memiliki game plan yang sama, yaitu membiarkan lawannya seolah mendominasi pertandingan. Kemudian Topuria akan melakukan scanning dari pergerakan lawannya untuk kemudian dia susun rencana counter dan langsung meng-KO lawannya. Hal itu pernah dikatakan oleh Alexander Volkanovski dan juga Max Holloway. Karena itu, jika teman-teman menonton ulang pertandingan mereka, teman-teman akan sadar bahwa kemenangan Topuria tidaklah mulus. Ia terkena banyak sekali jab dari Holloway dan Volkanovski karena memang itu bagian dari rencananya,
untuk memberikan serangan kejutan ketika Holloway dan Volkanovski lengah. Tetapi cara yang sama akan blunder jika berhadapan dengan Justin Gaethje. Membiarkan Justin Gaethje menembakkan jab adalah kesalahan fatal karena jab dari Justin jauh lebih merusak dari jab Volkanovski dan Holloway. Wajah Topuria mampu bertahan dari jab Volkanovski dan Max Holloway di kelas bulu, tapi di kelas ringan, apalagi Justin Gaethje, tentu jab itu langsung merusak mata dan hidung Topuria. Pendarahan sejak awal ronde tentu sangat mempengaruhi fokus fighter. Justin Gaethje sendiri mengatakan bahwa Topuria sangat memperhatikan darah yang keluar sejak pukulan pertama. Karena itu, belum sempat Topuria melakukan serangan kejutan, ia malah seakan terkejut sendiri karena ia berasa ditabrak truk berkali-kali. Dan dulu saya sempat mengunggah pernyataan dari Bang Aderai dalam podcast Kemal Palevi karena saya setuju dengan beliau ketika beliau mengatakan bahwa jika Max Holloway bertarung dengan Ilia Topuria di kelas 155, maka hasilnya bisa sangat berbeda. Di kelas ringan, pukulan Max jauh lebih berdamage dibandingkan di kelas bulu, di mana Max terlalu banyak memotong berat badan. Cuma karena kebanyakan fans taunya hanya menang kalah saja, jadi saya dibully ketika setuju dengan beliau. Jadi kesalahan game plan Topuria benar-benar mempengaruhi hasil pertandingan. Ditambah Justin Gaethje memiliki pelatih striking genius seperti Trevor Whitman yang dengan sangat sukses melatih dirty boxing Justin di level yang sangat tinggi di malam itu. He's such a pretty boy that he was so concerned about the blood so immediately. I hit him with the uppercut, he's bleeding, and he started touching it over and over and over. But I mean, he's so fucking dangerous. You know, I don't know how I stayed away from some of those shots. He definitely rocked me, but you know, I just kept telling myself that to just trust my abilities. You know, not be emotional. And again, when I say I don't have emotions, like nothing feels better than what I feel right now. Itu tadi adalah beberapa hal yang menjadi faktor kekalahan Topuria. Kira-kira faktor apa lagi nih yang membuat fighter sehebat Topuria bisa kalah dari Justin Gaethje? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal MMA Discourse untuk mendapatkan banyak konten menarik seputar dunia UFC. Stay tune terus ya. Terima kasih.